King, kalau kamu masih suka merasa kesepian di tengah-tengah keramaian, masih aja merasa depresi padahal kamu punya banyak teman, dan entah kenapa rasanya kamu itu seakan-akan menanggung semuanya sendirian, maka kamu bukanlah orang satu-satunya. Tanpa kita sadari, kita menjadikan popularitas menjadi indikator kepuasan hidup seseorang. Kayak seberapa banyak teman yang mereka miliki dan seberapa baik mereka mengenalnya. Walaupun ini terdengar masuk akal, namun sebenarnya ini bisa menjadi hal yang absurd bila dijalani. Sebuah hubungan pertemanan itu pada umumnya bersifat transaksional. Artinya, terdapat benefit tertentu yang bisa didapatkan dengan tetap menjaga pertemanan tersebut. Di saat benefit itu sudah tidak terasa lagi, maka dengan sendirinya hubungan itu mulai memudar. Satu-satunya teman terbaikmu adalah diri sendiri. Selama 24 jam kamu sendirian bersama diri sendiri. Kamu perlu menghindar dari sorotan untuk membangun sesuatu yang begitu bermakna bagi dirimu sendiri. Jauhi teman-teman kamu yang memang sebenarnya tidak peduli dengan nasib kamu selain manfaat yang diperolehnya dengan tetap menjadi teman kamu. Saat ini mungkin kamu berpikir kalau omongan saya ini kok terdengar kejam sekali, tapi memang seperti itulah kenyataannya. Bukan sesuatu untuk diratapi, tapi perlu untuk disikapi. Terapkan 3 langkah sederhana yang akan saya bagikan di sini untuk memperteguh kamu di tengah-tengah kesendirian kamu. Coba, sekarang kamu lihat sekeliling kamu. Banyak orang-orang yang berperan sebagai NPC. Sebagian besar hidupnya dikontrol oleh faktor-faktor eksternal. Kadang alurnya membawa mereka ke tempat yang happy, tapi seringnya ke tempat yang sengsara. Mereka semua itu bergantung pada setiap hal yang mereka miliki, kecuali dirinya sendiri. Di saat semua titipan itu direnggut kembali dari hidupnya, nggak ada yang bisa mereka lakuin selain meratapinya. Aturan yang pertama adalah kamu harus bisa mengandalkan diri sendiri untuk apapun yang terjadi dalam hidup kamu. Kira-kira bisa nggak kamu percaya dengan dirimu sendiri? Gimana caranya kamu menghadapi suatu masalah tanpa bergantung pada orang lain? Apakah saat ini kamu sudah punya skill yang diperlukan untuk itu? Untuk bisa menjawab setiap pertanyaan ini, diperlukan pengulangan yang optimal, tetapi semua itu diawali dengan sebuah awareness. Semua orang itu suka dengan yang namanya kejutan. Ketika kamu secara langsung menyaksikan transformasi yang terjadi secara tiba-tiba, itu bisa membuat kamu merasa takjub. Begitu juga dengan pencapaian yang kamu raih. Bungkam orang-orang yang mengharapkan kamu tetap terjatuh dan berada di bawah. Di saat kamu bangkit dari arah yang tidak disangka-sangka, cuma ada 2 kemungkinan yang pasti terjadi. Pertama-tama ada orang lain yang merasa takjub melihat pencapaian kamu, tetapi mereka menyimpan perasaan iri hati kepada kamu. Dan yang kedua, ada juga orang lain yang justru menghormati kamu karena kamu telah mencapai pencapaian itu. Kedua hal ini itu adalah sesuatu yang baik. Tidak ada sesuatu yang dapat mendorongmu lebih jauh selain membuat orang lain semakin merasa iri dengan kamu. Sementara itu, respect dari orang lain akan mengukuhkan posisi kamu sebagai seseorang yang tidak tergantikan. Dengan cara ini, kamu menciptakan aura misterius yang tidak hanya membuatmu unik, tetapi juga membuatmu lebih kuat secara mental dan emosional. Burung elang itu kalau terbang bisa menyentuh angkasa dan dia nggak banyak ngeluarin suara. Begitu mangsanya udah kelihatan, bakalan langsung dia sambar tanpa basa-basi. Seandainya aja kalau dia itu terbangnya berisik, gaduh, pasti bakalan langsung terdeteksi sama mangsanya. Begitu juga dengan pencapaian yang ingin kamu raih. Nggak ada manfaat apa-apa yang bisa kamu dapetin dengan menceritakan pencapaian kamu kepada orang lain. Apalagi kalau kamu, koar-koarnya itu tentang rencana-rencana kamu yang belum terwujud. Koplo. Pertama-tama, orang-orang yang benar-benar peduli sama kamu itu nggak butuh alasan untuk mensupport kamu. Apapun yang menjadi pilihanmu, mereka akan terus berada di samping kamu.
Dan yang kedua, orang-orang yang benci sama kamu justru akan berusaha menyadarkan kamu untuk tetap berada di bawah dengan menggunakan informasi yang kamu bagikan. Selalu ada cara untuk mereka mensabotase keyakinanmu terhadap dirimu sendiri. Proses pertumbuhan itu memanglah sulit, tapi lebih sulit lagi apabila proses itu disaksikan orang lain. Betapa hancurnya perasaan kamu di saat kamu gagal untuk melakukan perubahan yang sering kamu bangga-banggakan itu di hadapan orang lain. Dan betapa hampanya perasaan kamu di saat kamu berhasil mencapai itu semua di hadapan orang-orang yang sebenarnya juga gak peduli sama kamu. Disinilah self-discipline menjadi hal yang lebih penting daripada apapun. Kemampuanmu untuk tetap bisa berproses tanpa diketahui orang lain dapat menentukan seberapa berartinya perubahan itu bagi dirimu sendiri. Jadi emang gak sembarang orang bisa berproses dalam kesunyian. Tetapi, kamu bisa memulainya saat ini juga berbekal awareness dan informasi yang baru saja saya bagikan. Sekarang, izinkan saya untuk menanyakan sebuah pertanyaan yang paling penting dan perlu kamu jawab dalam hidup kamu. Apakah kamu sudah siap untuk mati? Bayangkan untuk sejenak momen pemakamanmu dengan baik-baik. Kamu sendirian berada di liang lahat, gelap gulita dan hanya bersamaan dengan dirimu sendiri. Banyak orang merasa takut menghadapi kematiannya sendiri, tetapi di saat yang bersamaan, mereka juga nggak mau menjalani kehidupannya yang menyedihkan. Ini adalah hal yang absurd, dan kamu mungkin juga merasakan hal yang sama. Ada cara simpel yang bisa kamu lakuin untuk menyikapi permasalahan ini, yaitu dengan mengakhiri hidup yang kamu jalani. Bukan berarti secara lahir, melainkan secara batin. Terdapat bagian dari dirimu yang senantiasa mencegah kamu untuk mengambil resiko perubahan. Sebelum kamu membangun sesuatu yang baru, kamu perlu untuk menghancurkan terlebih dahulu identitas lamamu yang saat ini kamu miliki, karena itu bukan lagi bagian dari hidupmu. Seberapa besar keinginan kamu untuk berubah menjadi sosok yang kamu inginkan dapat menentukan seberapa mudahnya kamu merelakan kehidupan yang dulu pernah kamu miliki. Pada akhirnya, hidup ini bukan semata-mata tentang proses dan bertumbuh, melainkan juga soal pilihan. Berfokus pada satu hal berarti kamu menghiraukan hal yang lainnya. Kamu gak bisa untuk mendapatkan segalanya. Kamu harus milih antara air atau api, baik atau buruk, pemenang atau pecundang. Namun pilihanmu itu akan menjadi sebuah pilihan yang tidak umum akan diambil oleh kebanyakan orang. Di dalam kesendirianmu, kamu akan berhadapan secara langsung dengan ketakutanmu. Rasa takutmu itu berakar dari kekhawatiran kamu dengan sesuatu yang mungkin akan terjadi di luar dugaan kamu. Apapun pilihan yang kamu ambil tidak akan pernah lepas dari ketidakpastian. Jadi secara otomatis kamu juga tidak akan pernah lepas dari yang namanya ketakutan. Keberanian itu hanyalah ilusi dari seseorang yang mengelola ketakutannya dengan begitu baik. Seiring kamu menghadapi banyak ketidakpastian, semakin mudah pula ketakutanmu untuk ditaklukkan. Saya nggak mau kalau kamu salah paham dengan menafsirkan perilaku menyendiri sebagai hal yang keren. Perlu diingat bahwa menyendiri bukanlah alasan untuk merasa superior atau malah menutup diri sepenuhnya dari kegiatan sosial. Biar bagaimanapun, kamu tidak akan bisa mencapai semuanya sendirian. Kamu membutuhkan orang-orang yang tepat untuk membantu kamu, tetapi jangan asal-asalan memilih orang untuk berada di dalam kehidupanmu hanya karena mereka populer, menarik, ataupun karena atribut lainnya yang gak relevan. Karena kamu akan membayar konsekuensinya nanti. Orang-orang oportunis begitu baik dalam menyembunyikan niat sebenarnya kepada kamu. Kamu bahkan gak akan sadar telah dimanipulasi olehnya. Seringkali kalau mereka itu adalah orang-orang terdekat kamu. Jadi akan lebih baik jika kamu tetap merahasiakan proses yang sedang kamu jalani.
Lagian juga nggak ada manfaatnya kamu menceritakan semuanya belak-belakan ke orang lain, kecuali jika emang orang itu bisa membantu kamu saling menguatkan satu sama lain untuk tetap berproses bersama-sama. Saya ingin berterima kasih dengan sungguh-sungguh untuk kamu yang sudah mendukung saya sejauh ini. Semua ini memang terasa mustahil saya raih tanpa bantuan dari kamu. Saya berusaha yang terbaik untuk memberikan kamu asupan yang bermanfaat yang saya bisa. Seperti biasanya, tujuan saya untuk membantu kamu berproses dalam keheningan tanpa admirasi dari siapapun selain dirimu sendiri. Semoga kamu berhasil dan sampai jumpa lagi, King.